Ini babat tanah Jawi yang oltof ya. Di sini ada kisah 3 serangkai, Ki Juru Mertani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Penjawi. Ki Juru Mertani ini ternyata ke atasnya adalah ke Wali Songo, yakni ke Sunan Giri. Dan di sisi lain juga ternyata Ki Juru Mertani telah dibealwikan dan dikatakan berasal dari Tarim. Kalau seandainya Ki Juru Mertani terus berarti kami juga orang Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, dan semoga Anda serta kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Serta kami juga berterima kasih yang tak terhingga atas respon positif Anda dan kesetiaan Anda terhadap kanal kecil ini. Saudara-saudaraku sekalian, di tangan saya ada buku Babat Tanah Jawi. Ini Babat Tanah Jawi yang oltof ya. Sebagian dari isi buku ini menerangkan tentang awal mula berdirinya Mataram Islam. Dan dengan demikian tentu di sini ada kisah 3 serangkai yang luar biasa. Beliau adalah Ki Juru Mertani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Penjawi. Ki Ageng Pamanahan adalah ayah atau orang tua dari Raden Ngabehi Loring Pasar atau Raden Sutowijoyo, dan kelak beliau lebih dikenal dengan Panembahan Senopati ing Alogo, raja pertama Mataram Islam. Namun dalam kesempatan kali ini saya lebih fokus kepada Ki Juru Mertani, karena Ki Juru Mertani ini dalam analisa saya membaca sejumlah naskah adalah tokoh yang lihai, cerdik di dalam menyelesaikan persoalan atau mengambil jalan tengah dalam satu persoalan. Satu di antaranya adalah di dalam menyelesaikan persoalan hadiah tanah Mentau yang kemudian menjadi kerajaan Mataram Islam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Ki Juru Mertani ini ternyata dari sejumlah sumber dan wawancara kami, ke atasnya adalah ke Wali Songo, yakni ke Sunan Giri. Dan di sisi lain juga ternyata Ki Juru Mertani telah dibealwikan, dianggap bagian dari Baalwi dan dikatakan berasal dari Tarim. Dan tidak hanya itu, posisi makamnya pun dikatakan berada di tempat lain, karena asli dari makam Ki Juru Mertani itu ada di Kota Gede, satu komplek makam yang di sana bersemayam tokoh-tokoh pendiri dan raja-raja Mataram Islam, sebagaimana beberapa kali kami tayangkan. Dan tempo hari alhamdulillah saya sempat berziarah ke sana. Tapi ya tidak boleh mengambil gambar ya. Makam Ki Juru Mertani itu kata saya, karena saya nggak tahu timur barat ya, agak pojok lah, paling pojok gitu ya. Nah, siapakah orang yang mengatakan bahwa Ki Juru Mertani itu adalah seorang Baalwi, bahkan jelas dengan marga Alidrus? Ya tentu bagian dari Baalwi sendiri yang bermarga Alidrus. Mungkin sebagian dari Anda teringat tayangan kami dulu tentang persoalan makam Nitian. Ya, disitulah titik poinnya. Seorang Baalwi atau Habib bernama Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus mengatakan bahwa makam yang ada di Nitian, yang kemudian makam itu dieksekusi ya, yang diberi nama Pangeran Besar Sultan Syarif Sayyid Abdurrahman bin Ali Al-Idrus dalam kurung Ponotogomo. Inilah yang menurut Habib Hussein Al-Idrus itu sebagai makam dari Ki Juru Mertani. Tidak hanya Ki Juru Mertani, ada angka Romawinya, Ki Juru Mertani 1. Jadi dari sisi ini sudah ada beberapa poin yang telah dikaburkan. Pertama, Ki Juru Mertani dikatakan berasal dari Tarim.
Kedua, makamnya dikatakan berada di Nitian dan posisi makamnya pun, nisan makamnya pun sudah dirubah. Padahal wilayah itu adalah atau komplek makam itu adalah kagungan dalem milik keraton yang juga berstatus situs cagar budaya. Tapi ternyata bisa dilakukan perombakan seperti yang Anda bisa lihat di gambar. Nah, kalau ada Ki Juru Mertani 1, berarti ada Ki Juru Mertani 2. Ki Juru Mertani 2 menurut Habib barusan ini adalah Penembahan Bodo. Ini sudah berapa cakupan yang telah dibelokkan. Dan kami memiliki data-data rekaman penyampaian dari Sang Habib tadi. Bahkan ketika di Penembahan Bodo dia berziarah bersama orang-orangnya dan menelpon kepada juru kuncinya yakni Pak Wahono, dia mengatakan kalau dirinya adalah terah dari Penembahan Bodo. Ini sungguh di luar nurul gitu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, tertawa seperti ini untuk menghilangkan kekesalan. Bagian dari cara agar kita tidak mengumpat. Seperti yang pernah saya katakan, ketika satu tokoh dirubah identitasnya, maka akan berkelindan kemana-mana. Karena satu orang pasti dia memiliki ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini memiliki beberapa jalur kan. Kerap kali ayahnya memiliki jalur nasab yang berbeda dengan jalur sang ibu. Begitu seterusnya. Terus ke atas ke atas. Dengan demikian berarti satu tokoh dirubah identitasnya, maka rusak semuanya. Hal lain lagi yang perlu kami sampaikan kepada Anda bahwa ternyata Ki Juru Mertani yang merupakan terah dari Sunan Giri ke bawah nanti memiliki turunan yang bernama atau digelari Tumenggung Jaya Ningrat I, Kanjeng Raden Tumenggung Jaya Ningrat I yang makamnya ada di Jejeran Bantul, Jogja. Kemudian Jaya Ningrat I memiliki putra Jaya Ningrat II. Makamnya berada di daerah Magelang. Jaya Ningrat II ini memiliki putra Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Nah, ketika kita melihat Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat, versi Abah Lutfi, tokoh KRT Sumudiningrat ini diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, yang berarti dengan demikian Sumudiningrat gelarnya adalah bin Yahya. Sementara kakek buyutnya, yakni Juru Mertani, jadi Alaidrus. Nah, saudara-saudaraku sekalian, berkaitan dengan dua hal yang saya katakan tadi, yakni dengan makam yang di Nitian. Makam di Nitian ini kan kemudian dieksekusi oleh Dentibio ya, disegel. Kemudian tulisan pada makam itu dicopot beberapa bulan lalu. Namun kami tidak mengetahui secara pasti kelanjutannya seperti apa. Dan karena sudah masuk di situs Cagar Budaya Jogja, hemat saya, kalau boleh saran, ya coba datang ke Cagar Budaya Jogja bagaimana menyelesaikan persoalan ini, dan tentu juga dengan pihak keraton karena komplek makam tersebut berada di bawah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini mohon maaf, sekedar masukan dari kami sebagai rakyat yang mencintai sejarah. Dan berkenaan dengan Penembahan Bodo, Penembahan Bodo ini belum dirubah ya, belum ada nama-nama. Tetapi di dalam penyampaian pada video-video, bahkan kami sempat menemukan juga di web ya, di website berkenaan dengan Penembahan Bodo itu yang dikatakan sebagai Alaidrus. Bahkan Sang Habib tadi pernah membuat haul di rumahnya, haul Penembahan Bodo atau Juru Mertani 2 yang Alaidrus. Sungguh memprihatinkan. Dan saudara-saudaraku sekalian, ketika kami di Jogja tempo hari, kami sempat bertemu dengan terah Ki Juru Mertani, tentu yang ke bawah ya dari Jaya Ningrat. Beliau adalah Kiai Ahmad Salam. Jadi dari data Kiai Ahmad Salam yang diperlihatkan kepada kami, selain beliau memiliki kekancingan dari tepas dalam Keraton Ngayogyakarta, juga beliau memiliki penetapan silsilah dari Naat Nakaba Ansab Aulia Tis'ah. Dengan dua data ini menunjukkan bahwa Ki Juru Mertani ke atasnya adalah ke Sunan Giri. Dan baru-baru ini juga sahabat kami di Magelang, karena seperti yang saya katakan tadi, terah dari Ki Juru Mertani
yang merupakan ayah dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yaitu dimakamkan di Magelang, Kiai Ahmad Salam ziarah ke sana, lalu di sana bertemu dengan Kiai Halim yang juga merupakan terah Ki Juru Mertani, dan terjadilah perbincangan di sana bersama sahabat kami dari Magelang juga. Kilasannya kita simak berikut ini. Saya kan hanya berdasarkan data yang terserap di Tepas Dalam Keraton dan manuskrip babat, bahwasanya yang Juru Mertani itu jelas dimakamkan di Cepuri Astono Kota Gede, yang di situ di Sareke juga dimakamkan yang Pemanaan, yang Juru Mertani. Berarti di Kota Gede itu ya? Yang di Nitian, ini kan ramai sekali di media sosial. Yang di Nitian itu juga Ki Juru Mertani 1 atau siapa? Al-Idrus itu yang namanya Habib Abdurrahman Al-Idrus itu. Iya. Kalau seandainya Ki Juru Mertani Al-Idrus, berarti kami juga orang Yaman pesek kan gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau saya meyakini bahwanya ini surat yang dikeluarkan dari Tepas Dalam. Jadi saya meyakini bahwa yang Juru Mertani itu asli Duriah, yang kalau ditarik ke atas bersambung sampai yang Sunan Giri. Oh, Giri Dento ya? Iya, yang itu nanti ke bawahnya itu salah satunya yang Sumodiningrat yang dimakamkan di Astono Gedong di sana. Menurut pengetahuan saya dan dengan data-data yang sesuai tepas, sesuai dengan keadaan hujan, nah niku nggih sepengetahuan saya nggih tetap di Kota Gede gitu. Yai Halim sama nggih, artinya mengakui yang ada di Juru Mertani itu dimakamkan di Kota Gede nomor 7. Iya. Artinya misalnya ada apa ya, cerita-cerita yang lain panjenengan berarti ya nggak bisa menerima gitu. Ya jelas tidak menerima, nah gitu, karena ya apapun dari berita yang di luar itu saya meyakini berdasarkan ini. Ini jelas fakta gitu. Jadi saya, kalaupun ada yang menceritakan bahwanya yang Juru Mertani masih Nusewu, masih Duriah dari Yaman, saya nggak percaya, kan gitu. Nusewu ini istilahnya saya hanya bicara tentang bukti fakta data aja. Jadi saya tidak mengatakan yang lain dan sebagainya, tapi ya saya hanya mohon maaf hanya bicara secara bukti data fakta aja. Di pihak keluarga panjenengan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dari berbagai uraian yang kami sampaikan, dari pernyataan Kiai Ahmad Salam dan Kiai Halim tadi, semoga ini ada tindak lanjut ke depan, ya, tindak lanjut ke depan untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat, memberikan pelurusan, dan terutama kami berharap agar pemerintah juga turun. Sekali lagi, kami berharap agar pemerintah juga turut andil meluruskan persoalan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.